Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan memulai bersama-sama ibadah kita, dan seperti biasa kita akan mendengarkan video Voice of Pentecost dan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita mulai. Silakan multimedia.
bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami,
Silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita Tuhan ada pada kita. Tetap sukacita, itu kunci kesehatan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Haleluya. Si Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menyerahkan pagi ini ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita bersama-sama dan seperti biasa kita akan deklarasikan apa yang menjadi DNA Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Sama-sama kita deklarasikan 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sama-sama dalam unity, siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau latari. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dari yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita deklarasikan satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mau deklarasikan nama-Mu Tuhan di atas setiap situasi, kondisi Tuhan. Haleluya. Kami bersama-sama namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari ada di rumah, deklarasikan nama di atas segala nama ini, nama Yesus. Ayo sama-sama sekali lagi kita semua katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau ya termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Musik memuji Tuhan. Yang percaya nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa, boleh katakan amin. Ayo deklarasikan nama Yesus, sorakan nama Yesus. 1, 2, 3, Yesus, Yesus, Yesus. Yeay. Kami mau deklarasikan Tuhan, nama di atas segala nama. Here we go, here we go. Say, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan nama di atas segala nama,
nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kau yang berkuasa Tuhan, nama di atas segala nama, sorakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Ramalana kasih ya Ramarama. Sungguh ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Kami ada dan kami dapat beribadah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Limpahkan kami Tuhan dengan spesial blessing yang daripada-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, kami selalu menerima sukacita dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Erwin yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hikmat, pewahyuan dan pengurapan. Apa yang akan disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan untuk kami terima berkat firman-Mu. Oleh karena firman-Mu Tuhan, mata kami dicelikkan Tuhan, untuk kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, untuk kami dapat melihat kuasa-Mu Tuhan, untuk kami melihat kekudusan-Mu dan keagungan-Mu Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu Tuhan, telinga kami mendengar Tuhan suara hati-Mu Tuhan, mendengar Engkau Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa firman-Mu Tuhan, kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memampukan kami untuk berintegritas Tuhan, dan kami hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang luka hati Engkau balut, yang putus asa Engkau berikan pengharapan dan kekuatan, yang belum bekerja Kau berikan pekerjaan, yang sudah bekerja dan usaha Kau tambah-tambahkan Tuhan, baik usaha kecil maupun usaha besar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dengan wakil dan keluarga besarnya. Karayon Bekasi Tuhan, Pak Hamul Hernadi dan wakil dan keluarga besarnya. Dan juga terkhusus Tuhan gembala kami di tempat ini, Ibu Rahel Herawati, dengan tim pastoral, dengan seluruh gembalaku, seluruh kabit dan seluruh pengerja. Dan gembala ranting kami Pak Silas dan Pak Jonathan Talam dengan wakil dan keluarga besarnya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, Kau berkati kesehatannya, keluarganya Kau Tuhan, Kau berikan hikmat marifat, Engkau memperluas daerah mereka Tuhan dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, dan Kau terus Tuhan memberkati Pendeta Erwin Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanannya Tuhan, limpah-limpahkan menjadi berkat.
Generasi anak muda Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang tidak kompromi dengan dosa, yang hidup dalam kebenaran dan melakukan amanat agung. Limpahkan Tuhan mujizat kreatif Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang bagi anak-anak muda. Jadikan mereka pemimpin, menjadi kepala, terus menjadi berkat Tuhan anak-anak muda di dalam nama Yesus. Oh ya Rama kasih karena kami merendahkan hati kami Tuhan, untuk belas kasihan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk memberkati Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan untuk Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua, dengan segala suku dan pulanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, segala roh-roh yang bukan daripadamu, segala roh-roh yang bukan daripadamu Tuhan, segala belenggu dosa, segala belenggu sakit penyakit, roh-roh apapun Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan Tuhan segala kutuk-kutuk Tuhan. Kiranya Tuhan kamu membebaskan kami dari COVID Tuhan, Indonesia Tuhan sembuh, Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan. Tuhan yang berkati dengan sinar kemuliaan-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Oh ya Ramalana kasih karamana. Tuhan memberkati sumber daya alamnya Tuhan, beri kesuburan dan kemakmuran. Sumber alamnya Tuhan, beri kesuburan di dalam nama Yesus. Dan juga Kau memberkati sumber daya manusia Tuhan, dalam kesejahteraannya dan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Pak Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin. Berikan hikmat dan otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan. Setiap lembaga Tuhan, TNI, Polri Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Tuhan, kami berdoa buat tim medis Tuhan. Para dokter, para perawat, juga pelayanan kebersihan Tuhan. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk menyembuhkan Tuhan semua yang pasien-pasien yang sakit, baik sakit karena COVID ataupun pasien dan sakit apapun Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi kasih dan kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Indonesia luput dari resesi ekonomi. Indonesia luput Tuhan dari resesi ekonomi Tuhan Yesus. Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Indonesia menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan buat Yerusalem. Kami bawa Tuhan, kami memberkati kesejahteraan Yerusalem dalam kasih dan kedaulatan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja di akhir zaman Tuhan, sebagai lambang tubuh Kristus. Gereja dalam kesatuan hati, dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dan gereja menjadi berkat Tuhan, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati juga hamba-hamba Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percayakan Tuhan, setiap umat Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami hidup dari kemuliaan pada kemuliaan. Kami menjadi saksi Kristus. Kami diberkati dalam kelimpahan anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami bawa dalam doa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara yang sudah tersedia di dalam amplop. Dan seperti biasa di minggu keempat ini, kita akan memberikan persembahan misi juga lewat kantong kolektor yang berwarna merah dan kantong kolektor yang berwarna biru atau yang besar bisa dimasukkan dengan amplop yang ada. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa nanti sembari kita berdoa melihat nomor rekening ataupun scan QR code yang ada untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk mentransfer persembahan yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan.
Biarlah hidup kami terus Tuhan ada di dalam perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Dan tuntunan-Mu Tuhan terus senantiasa menyertai kehidupan kami ya Bapa. Sebentar ke Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Terimalah persembahan ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami semua Tuhan. Berkati usaha, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, setiap apapun Tuhan yang kami perbuat biarlah diperbuat yang berhasil. Dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bagi saudara kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan iman kita. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi Bapak Saudara, dari awal nyatakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, kami dapat, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada mari kita sembah Tuhan. Oh, kami percaya, kami percaya. Hinaramo yashanaramo. Ya Tuhan, kami percaya sebab firman-Mu nyata dan Engkau berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. We believe in You Lord. Kami percaya ada kuasa di dalam-Mu Tuhan.
Bersembah Tuhan, Yesus, Yesus, Hinanaramo, Syaramaya Yes Lord, kami mau deklarasikan Tuhan, kuasa nama-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Syaranaramo. Ayo lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan, sama aku percaya, sama aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Yes Lord, kami percaya. Syarabayaraba. Aku percaya, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Deklarasikan ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Sekali lagi Bapak Saudara, ayo sembah. Ku sembah, ku sembah, ya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Wow, ku sanjung Tuhan, tiada, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Kau satu. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan sedap hati kita, ku sembah, ku sembah. Saya mengundang Pak Erwin. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah atas kami. Kami diciptakan, kami dibentuk, diperlengkapi, dan kami ada hari ini Tuhan, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Kami hidup karena Tuhan Yesus, dan kami hidup untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan yang sudah kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang memeluk setiap kami, karena Engkau Bapa yang peduli akan setiap kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saatnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berfirmanlah buat setiap kami Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Wah, ini luar biasa. Ini sudah 5 tahun ternyata saya tidak mampir. Ini sesuatu yang luar biasa. Siapa yang pagi ini diberkati Tuhan Yesus, angkat tangannya. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, ini sangat dahsyat sekali. Dan ini kondisi yang sangat luar biasa, karena biasanya kondisi kita dengan negara-negara Eropa dan Amerika berbeda. Permasalahannya juga berbeda. Tapi sekarang semuanya sama. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Ayo kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 7 mulai ayat yang pertama. Bapak Ibu boleh perhatikan ayat demi ayatnya, saya akan bacakan buat setiap kita pagi hari ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di perikop sebelumnya, bangsa Israel mengalami hal yang sangat luar biasa buruknya. Bangsa Israel mengalami tekanan yang demikian luar biasa. Mungkin keadaan ini yang sedang menimpa kita semua pagi hari ini. Mungkin hari-hari ini kita mengalami tantangan yang begitu besar. Banyak orang yang saat ini merasakan sesuatu yang nggak pernah terpikir terjadi. Banyak orang putus asa. Dan ini yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di sana digambarkan bagaimana ada dua ibu yang sampai memasak anaknya. Ketika firman Tuhan datang, ketika Elisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berkata besok akan terjadi mujizat yang besar. Tapi apa yang terjadi? Pengawal raja nggak percaya. Dia bilang sekalipun Tuhan menciptakan tingkap-tingkap, dia nggak mungkin itu terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang peduli. Yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini, kita percaya. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Firman Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi barang siapa yang mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi dari hidup kita? Kenapa Tuhan seakan-akan nggak tahu lagi kepedulian akan hidup kita? Ketahuilah, di tengah masalah justru yang pertama Tuhan mau, Dia bisa melihat isi hati kita yang paling dalam. Di dalam permasalahan, di dalam tekanan, Tuhan bisa melihat cinta kita yang paling murni kepada Dia. Apakah kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau ketika semua dalam berkat. Tapi ketika dalam masalah, masihkah kita bisa berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Di tengah masalah lah Tuhan bisa melihat isi hati kita yang paling dalam. Dan pagi hari ini, Tuhan mau menyatakan buat setiap kita. Apa yang kita alami hari-hari ini, sudah pernah dialami oleh bangsa Israel. Bahkan orang yang dipercaya raja sendiri pun, orang yang pinter, orang yang pemikirannya luar biasa, sampai berkata, nggak mungkin. Sekalipun Tuhan menciptakan langit, Dia nggak akan pernah bisa sanggup itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca perikop ini sampai terakhir, dan tadi sudah terbukti, orang Aram itu sudah bubar kemana-mana. Jadi yang pertama, kita harus percaya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita harus percaya. Kita percaya karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau Dia dulu sanggup melepaskan bangsa Israel dari tekanan, Dia masih sanggup melepaskan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Apapun tantangannya, jangan pernah mundur dari Tuhan. Ketika tantangan besar terjadi, jangan lari menjauh dari Tuhan, tapi justru lari mendekat kepada Dia. Karena Dia sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan adalah move on. Keluar dari permasalahan kita. Banyak anak Tuhan tidak menemukan solusi. Kenapa? Muter-muter terus di permasalahan itu. Ketika doa, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini saya alami? Pagi hari ini, firman Tuhan sudah menjelaskan. Dan Tuhan menegaskan buat setiap kita. Kita harus move on. Keluar. Seperti orang-orang kusta tadi. Dia bilang, kalau di sini aja kita mati. Nah kalau kita nyebrang ke sana, bisa juga kita mati. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika mereka melangkah keluar, mereka masuk perkemahan orang Aram. Apa yang mereka lihat? Barang jarahan siap untuk dijarah. Orang-orang Aram udah pada kabur. Tuhan sudah melakukan mujizat yang besar. Orang-orang Aram itu berperang sendiri. Sehingga dia lari kabur semua. Dan bangsa Israel menikmati kemenangan yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia sanggup melakukan itu, sampai detik ini pun dia tetap sanggup melakukan hal itu. Dan kalau dulu dia mau melakukan untuk bangsa Israel, saat ini pun Tuhan mau melakukannya buat kita. Hanya bagian kita. Kenapa? Seringkali berkat Tuhan gak nyampe dalam hidup kita. Karena kita tidak percaya lagi. Karena kita mundur. Karena seringkali kita pakai otak kita. Seringkali kita pakai pemikiran kita. Hari-hari ini buat saya pribadi mendapatkan banyak pelajaran. Yaitu apa? Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tantangan kita besar. Yes. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak memakai orang yang lengkap. Tapi Tuhan memperlengkapi orang yang akan dia pakai. Bagian kita adalah siap. Diperlengkapi, dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di ujung dari akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Nah Tuhan mau gerejanya itu tumbuh menjadi mempelai dewasa. Bukan kekanak-kanakan. Orang yang mau menikah itu dewasa usianya. Pemikirannya. Bukan yang dikit-dikit, oh kok begini sih Tuhan, oh begini sih Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan mau kita dewasa secara rohani. Apa yang menjadi tantangan hidup kita? Susah. Semua orang susah sekarang ini. Dulu Amerika berbeda masalahnya dengan kita. Sekarang semua sama. Walaupun iklimnya berbeda, sekarang permasalahannya sama. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bagian kita adalah percaya. Hei, dengar gereja Tuhan. Hari-hari ini, justru kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Katanya diberkati, dilindungi. Kok kita alami semua? Justru Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Supaya gerejanya menikmati mujizatnya yang sudah dia sediakan. Bagian kita adalah yang pertama kita percaya. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Apapun tantangannya. Tuhan cuma mau lihat hati kita. Orangku yang benar, kata Tuhan, akan hidup oleh iman. Bukan karena melihat. Pandang Tuhan Yesus. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Di mana iblis tahu waktunya sudah singkat. Dan Tuhan juga tahu waktunya sudah singkat. Makanya iblis dengan berbagai macam cara. Dia mau menghancurkan gereja Tuhan. Supaya semakin banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan yang penuh kasih. Dia juga akan menyatakan kedahsyatannya. Supaya apa? Supaya surga penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini. Yang Tuhan mau. Kita percaya. Dan yang kedua. Move on. Keluar dari permasalahan. Jangan muter-muter. Ketika saya mengalami masalah, otak saya langsung berpikir, saatnya kamu komplain sama Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau baik. Apapun yang aku alami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Saya pernah mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Saya pernah merasakan dan bisa merasakan sakitnya dikhianati oleh teman. Sakitnya ditinggalkan sendirian. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya bisa merasakan dan semakin yakin bahwa kita punya sahabat yang luar biasa. Sekalipun sahabat saudara bisa meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang luar biasa, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya. Tapi Dia juga mau melakukannya buat kita. Orang-orang kusta ini keluar. Kalau kita diem di sini pasti mati. Betul, pasti mati. Keluar. Nggak mungkin, susah lah. Mungkin kita bisa mati, bisa. Tapi justru Tuhan memberikan contoh buat kita pagi hari ini. Kita harus keluar. Kenapa? Karena Tuhan sudah menanti kita di depan masa depan kita. Tuhan sudah ada di depan kita. Dia sedang menanti di masa depan kita.
Bagian kita adalah percaya dan melangkah. Berani melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Justru hari-hari ini, inilah perbedaannya gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan dengan orang-orang di luar Tuhan. Di luar sana banyak orang bingung. Beberapa waktu yang lalu, saya kaget. Sekarang ada banyak orang yang meninggal karena COVID. Tapi banyak yang meninggal juga karena apa? Bunuh diri. Mereka sudah nggak tahu lagi harapannya. Mereka sudah nggak memandang lagi masa depannya. Hei, dengar gereja Tuhan. Kita punya Tuhan yang mampu. Tapi kita punya Tuhan juga yang mau melakukannya buat kita. Karena itu kita harus keluar. Move on. Pandang Tuhan Yesus. Dan yang ketiga. Apa yang terjadi yang Tuhan mau. Ketika orang-orang kusta ini melihat begitu banyak rampasan. Begitu banyak barang-barang yang ditinggal. Mereka tidak menikmati sendirian. Mereka masuk ke depan pintu gerbang. Mereka teriak, ada barang rampasan di sana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu, hari-hari ini, pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan pagi ini kita baca. Dia mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi berkat buat banyak orang. Jangan mikirin diri sendiri, nggak usah khawatir. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau diberkati Tuhan luar biasa. Dan beliau tadinya membentuk satu yayasan, bikin panti asuhan bersama dengan teman-temannya. Setelah berjalan, ternyata panti asuhan, namanya panti asuhan. Nggak mikirin untung, yang ada adalah buntung. Akhirnya rekan-rekannya meninggalkan beliau. Dan beliau sempat diprotes oleh keluarganya. Kenapa papi terusin ini? Biarin aja udah tutup, nanti juga ada yang ini bukan bagian papi. Tapi beliau berkata luar biasa. Kalau kita kasih makan anak-anak Tuhan, Tuhan yang akan pelihara keluarga kita. Dan sampai detik ini, sudah berpuluh-puluh tahun beliau ditinggalkan rekannya. Panti asuhan yang beliau kelola sudah melahirkan banyak sarjana. Sudah melahirkan banyak orang-orang yang berhasil. Pagi hari ini Tuhan mau menegaskan buat setiap kita. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Justru hari-hari ini kita sedang dipertontonkan Tuhan kepada dunia ini. Pengalamannya sama, masalahnya sama. Tapi responnya berbeda. Masalahnya sama, problemanya sama. Tapi tindakannya berbeda. Pak, Bu, kewarganegaraan kita bukan di dunia. Setuju apa setuju? Kewarganegaraan kita adalah di surga. Artinya apa? Kita hanya sementara di dunia ini. Kita hanya sementara hidup di dunia ini. Jangan fokus apa yang ada di dunia ini. Saya sudah mengalami dan saya menyadari hubungan kita dengan dunia ini hanya ada dua. Kita duluan atau mereka duluan yang meninggalkan. Kita bisa mati duluan, akhirnya semua apa yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan. Ataupun mereka tinggalkan kita duluan. Tapi yang tetap ada adalah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat. Jadi hari-hari ini, ingat, masih ada orang-orang di luar sana yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita jadi saluran berkat buat mereka. Jadi gereja Tuhan hari-hari ini jangan pelit. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Jangan, aduh Tuhan, no. Jangan lagi datang, Tuhan, aduh masalah saya, no. Tapi mulai hari ini, kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi berkat buat banyak orang? Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi berkat. Kenapa? Justru kita memberi, bukan saat kita berkelebihan. Tapi justru di saat-saat seperti ini, Tuhan akan heran melihat
Teman-teman kita akan heran melihat, kok begitu ya? Win, kamu kok lagi susah, kok masih bisa seperti ini? Karena Tuhan saya kaya. Dan Tuhan sanggup balikan keadaan dengan sederhana. Oh, itu sudah banyak sekali. Ketika saya menghadapi masalah, banyak orang berpikir, waduh susah nih Erwin, udah nggak bisa bangun lagi. Sudah nggak mungkin lagi. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, terlalu sangat mungkin buat Allah kita. Bahkan seperti firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Allah sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita menikmati itu. Karena itu janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan paling suka apa? Paling suka menyatakan kedahsyatannya. Tuhan tuh paling suka memberkati anak-anaknya. Itu yang harus kita mengerti. Ingat loh, Tuhan sudah membuat sejarah yang luar biasa. Bahkan sahabat raja, asistennya raja saja nggak percaya, nggak mungkin itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Besoknya betul kejadian. Bahkan yang tidak percaya, efeknya apa? Begitu pintu gerbang dibuka, rakyat berbondong-bondong lari, akhirnya diinjak-injak orang mati. Jangan sampai kita kayak dia, pakai pemikiran manusia, pakai logika manusia, nggak mungkin. No. Justru di kondisi seperti ini, Tuhan sedang menyediakan mujizat yang luar biasa buat setiap kita. Justru hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita hanya harus percaya. Manusia hidup sekali. Jangan disia-siakan. Nah, inilah anugerah. Inilah berkat yang Tuhan sediakan. Yang tidak akan pernah dialami oleh yang lain. Yaitu apa? Mujizat yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Apa yang nggak pernah kepikiran. Saya juga, Tuhan gimana ya? Kondisi ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada solusinya. Tapi Tuhan cuma berkata, peperangan adalah milik Tuhan. Bagian kita menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berjanji apa? Kita dijadikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, bukan pemenang loh. Kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Yang menang siapa? Tuhan, karena Dia yang berperang buat kita. Bagian kita adalah menjarah hasil kemenangan tadi. Bagian kita adalah apa? Percaya. Jangan mundur Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun kondisi yang kita alami. Pagi hari ini Tuhan menekankan buat setiap kita. Tetap percaya. Jangan mundur. Karena kita hidup bukan karena melihat. Fokus sama Tuhan Yesus. Dia pasti punya jalan keluarnya. Orang yang berdiri di depan Bapak Ibu bukan orang hebat. Orang yang berdiri di depan Bapak Ibu adalah orang yang sudah terlalu banyak menikmati kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah menikmati terlalu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Dan saya hanya bisa sharing buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah punya anak emas. Dia mengerti setiap bahasa air mata. Nggak usah khawatir. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi. Saya sudah pernah mengalami kondisi yang paling bawah. Saya sudah mengalami kondisi di mana semua tidak mungkin ada harapan lagi. Tapi di saat itu, Tuhan hanya minta kita tetap percaya. Tuhan hanya minta kita tetap percaya. Dan yang selanjutnya yang Tuhan minta, keluar, move on. Jangan uplak-uplak di masalah saja. Hey, kita punya Tuhan yang besar. Jangan sampai seperti anak yang terhilang. Dia minta warisan, tapi dia nggak nikmati warisan itu. Kekayaan papanya, dia cuma habiskan untuk foya-foya. Dia nggak bisa nikmati. Justru ini yang Tuhan mau kita menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Dengar gereja Tuhan. Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Kalau dulu dia mampu melakukan mujizat yang besar ini, bahkan raja bangsa Israel saja, dia sudah nggak bisa ngerti apa-apa. Bahkan ketika dua ibu yang memasak anaknya datang kepada dia cuma berkata, apakah aku ini Tuhan? Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia koyakkan jubahnya. Tapi Tuhan berkata, besok pagi-pagi, tepung yang terbaik, semuanya akan berubah harganya. Turun semua. Pak, Bu, banyak kali kita menyerah. Justru ketika Tuhan sedang melimpahkan berkat. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Hari-hari ini yang Tuhan minta dari hidup kita. Firm. Percaya. Jangan pernah dengar apa kata dunia. Jangan pernah dengar lagi apa yang kita lihat. Jangan pernah perhatikan lagi, terlalu fokus kepada apa yang kita lihat. Tapi fokus kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus. Dengar firman-Nya. Baca Alkitab setiap hari. Sekarang enak kan? Semua online. Aktivitas di rumah. Baca Alkitab. Jangan baca novel. Jangan baca berita COVID mati lagi. Di sini mati lagi. Wah, tambah stres. Baca firman Tuhan. Di mana Dia punya janji yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejarah yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita tetap percaya. Waktu saya mengalami masalah itu, wah ini kuping kanan, ini dengar macam-macam. Wah udah berantakan kamu. Tapi saya cuma datang kepada Tuhan. Dan Tuhan cuma berkata, tetap percaya. Dan apa yang terjadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita berubah. Keluar. Move on. Tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Tuhan pasti tunjukkan jalan-jalan. Dan yang ketiga, kita hidup untuk menjadi berkat. Apa yang kita nikmati hari ini, sharekan kepada yang lain. Bukan hanya masalah finansial, lagi sukacita, hiburkan teman-teman kita. Jangan lagi ada tuduhan, penghakiman. Kenapa banyak anak Tuhan mundur? Karena waktu mereka sharing masalah, yang di-sharingkan ini langsung judge-nya keluar. Oh kamu kurang berdoa, kamu gak bertobat. No. Hari-hari ini, kita harus jadi berkat. Oh semua sekarang sedang bermasalah. Kita harus jadi berkat. Kita keluar. Dan pasti kemenangan akan Tuhan berikan. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin kita di sini pernah dengar kesaksian. Orang jadi ikut Tuhan karena dia sakit disembuhkan. Pernah kan? Atau yang tadinya bangkrut diberkati jadinya ikut Tuhan. Tapi pernah nggak dengar kesaksian? Satu orang dirugikan, tanda kutip, oleh anak Tuhan, tapi malah jadi ikut Tuhan. Seumur hidup saya nggak pernah dengar itu. Tapi beberapa bulan yang lalu, saya mengalami hal itu. Ada satu orang, bahkan dulunya kalau dengar lagu rohani, itu tip mobil itu langsung dibuang, tutup, mati. Dan dia, tanda kutip, dirugikan oleh anak Tuhan. Tapi ketika ngobrol, anak Tuhan ini sharing. Orang yang tadi kalau dengar lagu rohani itu ngamuk-ngamuk, sekarang ikut Tuhan Yesus. Dia bertobat. Dia diselamatkan. Bahkan dia aktif pelayanan saat ini. Baik gereja Tuhan dengar. Warga negaraan kita bukan di dunia ini. Tuhan punya rencana yang besar dari hidup kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan. Bukan kekayaan yang kita banggakan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak pernah tanya.
Berapa mobil yang kamu punya di dunia ini? Berapa rumah besar yang kamu punya? Tapi, apakah hidup kita sudah berbuah? Saya melihat apa yang nggak pernah dilihat mata itu terjadi. Dan Tuhan mau pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi agen-agennya. Untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus. Karena itu bagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya. Sekalipun otak kita berpikir nggak mungkin, Tuhan kita punya jalan keluar. Dan yang kedua, kita keluar. Jangan muter-muter di masalah. Jangan lagi datang kepada Tuhan. Tuhan, besar sekali masalah saya. No, ganti itu semua. Katakan kepada masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, ingat, kita jadi berkat buat banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan responi firman Tuhan dengan lagu pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang lalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada hamba Tuhan Bapak Erwin pada pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kami semua. Apapun yang menjadi kehidupan masalahnya, kami tidak tahu, tapi Tuhan yang sudah tahu dan sudah menolongnya. Terima kasih Tuhan atas kemenangan-kemenangan, dan itu pun yang akan kami alami bersama-sama. Karena malaikat-malaikat Tuhan terus berpasukan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak, dan biarlah kami siapkan hati untuk membawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara melalui kehidupan-Mu yang selalu intim dengan Dia melalui Roh Kudus-Nya di Pentakosta ketiga ini. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kami kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan bersaat teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi hari ini. Dan yang ada di rumah, ibadah live streaming ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.